Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah bersuka cita, bahagia di dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai kita di setiap hari kita. Dan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita di hari ini terambil dari Yunus 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa kebahagiaan tertinggi dari orang yang kehilangan jalan? Mendapatkan jalan yang benar. Apa kebahagiaan tertinggi dari orang-orang yang dosanya amat sangat banyak? Pengampunan total. Apa kebahagiaan tertinggi dari pelayanan tentang pemberitaan firman? Kebahagiaan tertingginya adalah ketika firman diterima oleh orang-orang yang kita beritakan. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita baca di sini. Kalau kita melihat sekilas tentang Yunus yang merasa bahwa orang-orang Niniwe terlalu jahat, terlalu bebal. Mereka begitu tidak melakukan apa yang Tuhan berkenan kepadanya. Sehingga ketika Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, sudahlah. Ngapain kita berharap kepada orang Niniwe? Mereka terlalu berdosa, mereka terlalu punya kesalahan, mereka pasti tidak akan mendengarkan. Itulah pikiran Yunus terhadap orang Niniwe, sehingga ketika ia diutus untuk ke Niniwe, apa yang dilakukan oleh Yunus? Ya sudah, saya tidak mau ke Niniwe, tidak ada pengharapan di situ, tidak mungkin ada pengampunan di situ karena mereka terlalu bebal. Sehingga Yunus melarikan diri, dia malah ke Tarsis. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Yunus akhirnya dimakan ikan besar, dan 3 hari kemudian ketika ia sadar ia harus melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, akhirnya ia dimuntahkan dari ikan besar itu dan ia melanjutkan pekerjaannya dan ia pergi ke Niniwe. Di Niniwe apa yang ia dapatkan? Ternyata tak seturut dengan pikirannya. Ia berpikir Niniwe tak mau mendengar, ia berpikir Niniwe tak mau bertobat. Tetapi yang terjadi kemudian adalah Niniwe yang akhirnya mengarahkan dirinya kepada Tuhan, dan akhirnya mereka berbalik meminta pengampunan dari Tuhan. Dan di situ keterkejutan dari Yunus. Oh, ternyata Niniwe mau bertobat. Ini yang terjadi di saat ini. Dan apa yang terjadi kemudian? Tidak ada lagi hukuman. Dikatakan maka menyesallah Allah dan tidak ada lagi penghukuman kepada orang Niniwe. Apa yang mau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Kita mau bilang bahwa pengampunan pasti ada bagi setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Pengampunan, pembebasan akan ada ketika orang mau menyadari bahwa dirinya telah berdosa dan ia siap untuk diubahkan, ia siap untuk dilawat. Orang Niniwe yang tidak diharapkan untuk bisa bertobat ternyata bisa. Sehingga kita mau bilang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, punya kesalahan dan merasa kesalahan kita amat sangat besar, dan merasa dengan kesalahan itu kita tak mampu melangkah ke depan. Di saat ini kita belajar dari penduduk Niniwe, mereka akhirnya bertobat. Mereka akhirnya mau mendengarkan firman Tuhan dan terjadilah keselamatan di Niniwe. Sekarang apa yang kita lakukan? Masih terus berfokus kepada kesalahan kita dan tidak kemana-mana? Masih tetap menyesali kesalahan yang dulu dan membuat kita tidak damai sejahtera? Penduduk Niniwe sedemikian bebalnya, tetapi mendapat pengampunan dari Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Apalagi Naposo Bulung remaja, ingat Tuhan bersedia membukakan pintu pengampunan buat kita. Tinggal apa?
raih tangan Tuhan, datanglah ke dalam firman Tuhan. Tuhan siap mengampuni siapa saja yang membawa hati yang penuh rasa bersalah dan mengakui bahwa ia bersalah, ia berdosa, dan siap untuk diampuni dan disembuhkan. Ingat, Niniwe boleh sembuh, kita boleh disembuhkan. Niniwe boleh diampuni, kita boleh diampuni. Firman Tuhan ya dan amin. Akan terjadi pengampunan yang besar untuk kita yang mau datang kepada Tuhan. Dan keselamatan akan terjadi dalam diri kita. Akan terjadi dalam keluarga kita. Selamat bersuka cita. Keselamatan siap hadir di dalam diri Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Amin. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri keberadaan kami ya Allah kami, di mana kami masih boleh meminta kepada Tuhan, kami masih bisa berdoa kepadamu. Dan di saat ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kalau orang berdosa datang kepada Tuhan, Engkau benar-benar membukakan pintu keselamatan buat orang berdosa itu. Sehingga ini juga yang membuat kami siap untuk diubahkan, siap untuk diampuni. Jangan biarkan kami hanya terhenti pada kesalahan kami. Biarlah kami minta ampun kepada Tuhan dan kami melanjutkan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak sia-sia kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tidak sia-sia doa-doa kami. Tidak sia-sia penyertaan Tuhan buat kami. Kami tahu Roh Kudus-Mu akan menggerakkan hati kami, menggerakkan pikiran kami untuk boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Ampunkan kami, ampunkan keluarga kami. Kami punya masa depan yang cerah di mana Tuhan ada di dalamnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya.